ketika berbicara tentang siksa neraka itu, semakin besar siksaannya, semakin dahsyat siksaannya, maka fisik manusia semakin gede itu, semakin besar. Kalau penduduk surga kan cuma 60 hasta, 30 meter itu, ya. Itu semuanya 30 meter rata tingginya itu, ya. Wajahnya rupanya seperti Adam itu, ya. Tapi kalau penghuni neraka, ya, ada yang ukurannya gigi gerahamnya saja segede gunung Uhud, bayangkan. Ya. Kira-kira fisiknya tubuhnya segede apa tuh? Kalau giginya saja segede gunung Uhud. Ya. Gigi gerahamnya satu gigi itu. Ya. Kenapa? Karena akan disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Bahkan kulitnya tuh tebal banget. Ya, dari sini ke sini lebar banget itu. Ya, itu penghuni neraka. Tapi ada penghuni neraka yang kecil banget. Siksaannya besar tapi fisiknya kecil. Ya. Coba kira-kira sakitan mana tuh? Orang yang fisiknya besar disiksa dengan siksaan yang besar. Dengan orang yang fisiknya kecil disiksa dengan siksaan yang besar. Enakan mana tuh? Ya. Iya. Ada yang enak ya. Tapi yang paling menderita yang fisiknya kecil, siksaannya tuh adzabun syadid kan. Adzabun muhin, adzabun alim dan sebagainya tuh. Ya. Luar biasa nih, ya. Makanya jangan sekali-kali sombong, ya. Karena sombong itu salah satu penyakit hati yang diwaspadai, erat kaitannya dengan surga, ya. Dan dekat dengan yang namanya neraka. Iblis gara-gara sombong, dia tidak ada harapan lagi untuk naik ke atas, masuk surga lagi. Dulu kan Adam dan Iblis itu kan dari surga, ya. Kemudian keduanya diusir, tapi Adam dan istrinya bertaubat kepada Allah. Iblis nggak mau bertobat itu, ya. Malah maksiat, padahal umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Ya. Jadi sombong yang diabaikan adalah, ya, dalam Al-Quran adalah kesombongan iblis. Ketika ditangguhkan umurnya sampai kiamat, bukan bertobat, tapi tetap sesat, tetap maksiat dan menyesatkan. Jadi dhal mudil. Jadi sifat iblis itu pertama dhal, sesat itu. Yang kedua mudil, menyesatkan, agar manusia tidak bersyukur kepada Allah, agar manusia kufur kepada Allah, agar manusia menjadi temannya di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika kita keluar dari rumah menuju majelis ilmu, jangan lupa berdoa. Ya. Ada yang tahu nggak sini? Doa keluar rumah menuju majelis ilmu. Ada yang hafal nggak? Ya. Apa doanya? Ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika an azilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala, ya, au yujhala alayya, ya. Ketika kita keluar dari rumah menuju majelis ilmu, kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari sesat dan disesatkan, ya. Dari apa? Dari celaka dan dicelakakan, dari zalim dan dizalimi, atau dari bodoh dan dibodohi. Ini pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Supaya apa? Supaya dibersihkan, disucikan dari kesesatan, dibersihkan, disucikan dari, ya, kecelakaan, kebinasaan, disucikan dan dibersihkan dari kezaliman, disucikan dan dibersihkan dari kebodohan. Ini tugas kita dalam melakukan tazkiyatun nafs, ya. Kemudian apa kata iblis? Ya, kalau dia berkata, kata Allah, andirni ila yaumi yub'atsun, ya. Beri aku tempo waktu, maksudnya panjangan umurku sampai hari kiamat, hari mereka manusia dibangkitkan, ya. Tapi kemudian Allah mengabulkan doa iblis, ya, qala innaka minal mundharin, engkau termasuk orang yang dipanjangkan umur. Tapi ternyata bukan mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana, tapi kalau dia berkata, fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah memvonis aku sebagai, ya, orang yang sebagai pelaku kesesatan, aku akan duduk, ya. Duduk itu diam, tidak bergerak, ya, untuk menggoda manusia yang lewat, ya, yang lewat itu, ya, supaya tidak menempuh jalan yang lurus itu.
tidak ibadah kepada Allah, tidak dekat dengan Al-Quran, tidak dekat dengan masjid, tidak dekat dengan orang miskin. Duduk itu artinya nunggu bola. Ya. Nunggu bola. Ya. Itu pekerjaan iblis itu. Jadi duduknya itu untuk menyesatkan manusia itu. Ya. Kemudian kalau dengan duduk atau nunggu bola tidak berhasil, dia jemput bola itu. Ya. Apa? Summa ya. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, jadi kalau aku duduk ternyata masih ada yang tidak bisa aku sesatkan, aku akan datangi mereka. Dari mana? Dari depan. Dari mana? Dari belakang. Dari mana? Dari kanan. Dari mana? Dari kiri. Jadi iblis menggoda manusia itu dari 4 arah, 4 dimensi itu. Depan, belakang, kanan, kiri. Dia tidak menggoda dari atas dan bawah. Ini adalah rahasia yang Allah kasih tahu sama manusia. Jadi kalau kita mau selamat dari godaan iblis, ke bawah. Ya, jangan ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Jangan, ke bawah. Apa? Sujud. Karena sujud itu adalah amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Hamba yang paling dekat dengan Allah adalah hamba yang ketika sedang sujud itu. Banyak berdoa ketika sujud itu. Ya. Kemudian naik ke atas. Apa? Dengan iman, ilmu, dan amal. Ya. Insya Allah itu. Dengan sujud mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan iman, ilmu, dan amal. Insya Allah kita aman dan selamat dari iblis itu.